Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang cukup menarik dan bikin penasaran. Seorang pria sederhana asal Indonesia, hidup apa adanya, jauh dari kesan glamor, tapi punya cerita yang tidak biasa. Bagaimana tidak, ia diketahui memiliki 4 istri, dan yang membuat publik terkejut, semuanya adalah wanita bule yang cantik dan bahkan dikenal sebagai peselancar profesional. Banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia pria ini? Apakah karena kepribadiannya, cara dia memperlakukan pasangan, atau ada sesuatu yang lain yang membuat para wanita ini jatuh hati? Di tengah kehidupan yang terlihat sederhana, justru tersimpan kisah yang begitu unik dan sulit dipercaya. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana saja. Buat yang sudah like, Mimin doakan semoga jodohnya juga dapat bule. Amin. Kalau sudah, langsung saja kita saksikan video selengkapnya. Di sebuah negara jauh di Amerika Selatan, tepatnya di Uruguay, ada 4 wanita yang sudah bersahabat sejak lama. Mereka adalah Varenka, Julia, Sylvia, dan Grisel. Keempatnya bukan hanya cantik, tetapi juga dikenal sebagai peselancar profesional yang sering menaklukkan ombak di berbagai belahan dunia. Suatu hari, mereka berkumpul di sebuah kafe kecil dekat pantai di negara asal mereka. Suasana santai berubah menjadi penuh semangat ketika salah satu dari mereka membuka pembicaraan. "Aku bosan dengan ombak di sini," kata Varenka sambil menyeruput minumannya. "Iya, rasanya kita butuh tantangan baru," sahut Julia. Sylvia tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku dengar di Indonesia ada pantai dengan ombak yang luar biasa." Grisel langsung tertarik. "Indonesia? Serius? Sehebat itu?" Sylvia mengangguk mantap. "Banyak peselancar dunia ke sana. Katanya ombaknya bisa jadi yang terbaik yang pernah kita coba." Mendengar itu, mata mereka semua berbinar. Bagi mereka, ombak bukan sekadar hobi, tapi juga gairah hidup. Setiap tantangan baru selalu membuat mereka bersemangat. "Kalau begitu, kita ke sana," ujar Varenka dengan penuh keyakinan. Julia tertawa kecil. "Liburan sekaligus membuktikan kalau kita masih yang terbaik." "Tentu saja," jawab Grisel dengan nada percaya diri. Sylvia menambahkan, "Dan mungkin kita akan menemukan sesuatu yang tak terduga di sana." Beberapa minggu kemudian, mereka benar-benar berangkat ke Indonesia. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di sebuah pantai yang terkenal dengan ombaknya yang tinggi dan menantang. Suara deburan ombak menyambut mereka. Angin laut berhembus kencang, dan hamparan laut luas terbentang di depan mata. "Wow, ini luar biasa," ucap Julia terpukau. Varenka tersenyum puas. "Akhirnya kita sampai juga." Grisel memandang ombak yang bergulung tinggi. "Ini yang kita cari." Sylvia mengangguk pelan. "Dan kita akan menaklukkannya." Keempat wanita itu berdiri sejajar di tepi pantai, penuh rasa percaya diri. Mereka tidak tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menaklukkan ombak, tetapi juga akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi hari di pantai itu terasa begitu hidup. Suara ombak bergulung tanpa henti, angin laut berhembus cukup kencang, dan matahari mulai naik perlahan menyinari permukaan air yang berkilau. 4 sahabat itu akhirnya benar-benar tiba di lokasi impian mereka. Tanpa menunggu lama, mereka langsung bersiap menikmati ombak yang sejak awal sudah mereka incar. "Hari ini aku duluan ya," ujar Sylvia sambil membawa papan selancarnya. Varenka tersenyum. "Tunjukkan yang terbaik." "Jangan kalah sama ombaknya," tambah Julia sambil tertawa kecil. Grisel mengangguk. "Kami akan menonton dari sini." Sylvia pun berlari kecil menuju laut, lalu mulai mendayung menembus ombak. Tak lama kemudian, ia sudah berdiri di atas papan selancarnya, menari di atas gelombang dengan penuh percaya diri. Dari tepi pantai, 3 sahabatnya memperhatikan dengan bangga. "Lihat itu, masih seperti biasanya," kata Varenka kagum. Julia menyilangkan tangan. "Dia memang yang paling berani di antara kita." Grisel tersenyum tipis, "Dan paling sulit dikalahkan."
Gerakan Sylvia terlihat begitu halus dan terkontrol. Setiap ombak yang datang seolah bisa ia baca dengan mudah. Beberapa wisatawan di sekitar pantai pun ikut memperhatikan aksinya. Di saat yang sama, seorang pria sederhana berjalan menyusuri pinggir pantai. Pakaiannya biasa saja, langkahnya santai, seolah ia hanya menikmati suasana pagi seperti hari-hari lainnya. Namanya adalah Made Arianto. Saat melewati area tersebut, langkahnya tiba-tiba melambat. Pandangannya tertuju ke arah laut, tepat pada sosok Sylvia yang sedang berselancar. Made berhenti sejenak. Ia memperhatikan dengan seksama, matanya fokus mengikuti setiap gerakan di atas ombak. Wajahnya terlihat tenang, namun seperti seseorang yang benar-benar memahami apa yang sedang ia lihat. Beberapa detik berlalu, Made tetap berdiri di sana. Sementara itu, Varenka menyadari kehadiran pria tersebut. Sepertinya ada yang ikut menonton, bisiknya pelan. Julia melirik sekilas. Biarkan saja, mungkin dia kagum. Grisel tersenyum tipis. Siapa juga yang tidak kagum melihat Sylvia? Mereka kembali fokus ke laut tanpa terlalu memperdulikan pria sederhana itu. Namun Made tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan setiap detail gerakan Sylvia di atas ombak, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya lebih dari sekedar tontonan biasa. Momen sederhana di tepi pantai itu pun menjadi awal dari sebuah pertemuan yang tak terduga. Ombak demi ombak terus bergulung, dan Sylvia masih terlihat begitu percaya diri di atas papan selancarnya. Gerakannya lincah, tubuhnya seimbang, dan beberapa kali ia berhasil menaklukkan ombak tinggi dengan sangat mulus. Dari tepi pantai, Varenka, Julia, dan Grisel terus memperhatikan dengan penuh kebanggaan. Itu dia gaya andalannya, kata Varenka sambil menunjuk ke arah laut. Julia tersenyum lebar. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kalau sudah seperti itu. Grisel menambahkan, dia bahkan lebih baik dari terakhir kali kita latihan bersama. Sementara itu, Made Arianto masih berdiri tak jauh dari mereka. Tatapannya tidak pernah lepas dari Sylvia. Namun berbeda dengan yang lain, ia tidak terlihat sekadar kagum. Wajahnya justru serius, seperti sedang menganalisis sesuatu. Tak lama kemudian, sebuah ombak yang lebih besar datang. Sylvia mencoba mengambil posisi terbaik, lalu berdiri di atas papan selancarnya. Awalnya terlihat sempurna, namun dalam hitungan detik, keseimbangannya sedikit terganggu. Papan selancar itu bergeser terlalu cepat, dan Sylvia terjatuh ke dalam air. Suara percikan cukup keras terdengar hingga ke tepi pantai. Varenka langsung bereaksi. Hampir saja. Julia menghela napas. Sayang sekali. Grisel mengernyitkan dahi. Itu jarang terjadi. Beberapa orang di sekitar juga tampak terkejut melihat momen tersebut. Namun di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar suara yang tenang namun jelas. Itu karena dia salah ambil sudut. Ketiga wanita itu langsung menoleh bersamaan. Ternyata suara itu berasal dari Made. Ia masih berdiri santai, namun kini tatapannya tetap mengarah ke laut, seolah yakin dengan apa yang baru saja ia katakan. Varenka mengangkat alisnya. Apa? Julia menatap Made dari atas ke bawah. Kamu bicara apa tadi? Grisel menyilangkan tangan, mulai tertarik sekaligus heran. Made akhirnya mengalihkan pandangannya ke mereka. Dia terlalu cepat berdiri sebelum posisi papan stabil, ujar Made dengan nada datar. Harusnya dia tunggu sepersekian detik lagi, ombaknya belum terbaca sempurna. Beberapa detik hening. Lalu tiba-tiba, ketiga wanita itu tertawa bersamaan. Bukan tawa kagum, melainkan tawa meremehkan. Serius, kata Julia sambil menahan tawa. Varenka menggelengkan kepala. Kamu tahu apa tentang selancar? Grisel ikut menimpali. Apa kamu tidak tahu kami ini siapa? Mereka saling berpandangan, masih dengan senyum meremehkan. Julia melanjutkan dengan nada sedikit mengejek. Dia itu peselancar profesional, bukan pemula yang asal berdiri di papan. Varenka menambahkan, kami sudah berlatih bertahun-tahun, tidak mungkin kamu lebih paham dari kami. Made tetap tenang. Tidak ada ekspresi tersinggung di wajahnya. Ia hanya berkata singkat. Ya,
Teman kalian memang hebat, tapi tetap saja, tadi dia melakukan kesalahan. Ucapan itu justru membuat mereka semakin geli. Grisel tertawa kecil. Percaya diri sekali kamu. Julia menggeleng sambil tersenyum sinis. Orang biasa seperti kamu mengoreksi peselancar profesional, ini lucu sekali. Varenka menatap Made dengan tatapan meremehkan. Sepertinya kamu terlalu banyak menonton, bukan terlalu banyak berlatih. Di tengah tawa mereka, Sylvia akhirnya muncul kembali dari air dan mulai berenang menuju tepi pantai sambil membawa papan selancarnya. Ketiga temannya masih tersenyum, sesekali melirik Made dengan ekspresi tidak percaya. Sementara Made tetap berdiri di tempatnya, tenang, tanpa mencoba membela diri lebih jauh. Namun dari sorot matanya, terlihat jelas, ia benar-benar yakin dengan apa yang ia katakan. Dan tanpa disadari oleh keempat wanita itu, komentar sederhana yang mereka anggap lucu tersebut akan segera mengubah segalanya. Sylvia akhirnya sampai di tepi pantai. Rambutnya basah, nafasnya sedikit terengah, namun wajahnya masih menunjukkan kepercayaan diri seorang peselancar profesional. Apa yang terjadi? Tanya Sylvia sambil meletakkan papan selancarnya di pasir. Varenka langsung tersenyum lebar. Kamu harus dengar ini. Julia menahan tawa. Baru saja ada yang mengoreksi teknikmu. Grisel menunjuk ke arah Made. Dia bilang kamu jatuh karena salah ambil sudut. Sylvia terdiam sejenak, lalu perlahan menoleh ke arah Made. Benarkah? Tanyanya singkat. Made menjawab dengan tenang. Kamu berdiri terlalu cepat. Ombaknya belum kamu baca dengan tepat. Sejenak suasana hening. Lalu, Sylvia tertawa. Tawa yang awalnya kecil kemudian diikuti oleh 3 temannya yang kembali ikut tertawa. Kini, keempatnya tertawa bersamaan. Ini benar-benar lucu, kata Sylvia sambil menggelengkan kepala. Kamu pikir selancar itu semudah yang kamu lihat? Lanjutnya. Varenka menambahkan, atau kamu merasa lebih hebat dari kami? Julia menyilangkan tangan. Kami ini bukan orang sembarangan. Grisel ikut berkata, kami sudah menaklukkan banyak pantai di dunia. Made tetap diam. Ia tidak terlihat tersinggung, namun juga tidak mencoba menjelaskan lebih jauh. Sikap tenang itu justru membuat mereka semakin merasa di atas angin. Sylvia melangkah sedikit lebih dekat. Kalau menurutmu aku salah, berarti kamu merasa lebih benar. Made menjawab singkat. Aku hanya mengatakan apa yang aku lihat. Kalimat itu kembali memancing reaksi. Julia tertawa kecil. Percaya diri sekali. Varenka menatap teman-temannya, lalu tersenyum penuh arti. Sepertinya kita perlu memberi pelajaran kecil. Grisel mengangguk pelan, agar dia tahu dengan siapa dia bicara. Beberapa detik kemudian, Varenka maju selangkah dan menatap langsung ke arah Made. Bagaimana kalau kita buat ini lebih menarik? Ucapnya dengan nada menantang. Made tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tenang. Varenka melanjutkan. Kalau kamu benar-benar hebat dalam berselancar, ayo kita bertanding. Julia tersenyum lebar. Iya, kita buat permainan kecil. Grisel menambahkan. Biar semuanya jelas. Sylvia menyilangkan tangan, lalu berkata dengan nada santai namun meremehkan. Kalau kamu bisa mengalahkan salah satu dari kami, Varenka langsung menyambung kalimat itu dengan senyum tipis. Maka, yang kalah akan bersedia menjadi istrimu. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa kecil, seolah itu hanya lelucon besar. Julia melanjutkan. Tapi kalau kamu yang kalah, Grisel menyeringai. Kamu harus minta maaf kepada kami. Sylvia menambahkan dengan nada tegas. Dan kamu harus menjadi pembantu kami selama kami liburan di sini. Tantangan itu jelas diucapkan dengan nada meremehkan. Bagi mereka, ini bukanlah pertaruhan serius, melainkan sekadar cara untuk mempermalukan seorang pria yang mereka anggap terlalu percaya diri. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan percakapan tersebut. Suasana yang tadinya santai kini terasa sedikit tegang. Made terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih ke laut, melihat ombak yang terus datang tanpa henti. Beberapa detik berlalu, keempat wanita itu menunggu dengan senyum yang masih tersungging di wajah mereka. Kenapa diam? Tanya Julia. Takut, sindir Grisel pelan. Sylvia menatap Made dengan tajam.
Atau kamu sadar, kamu tidak akan mampu? Varenka menutup dengan nada mengejek. Seharusnya kamu tidak perlu ikut campur kalau tidak benar-benar bisa. Namun Mahade tetap diam. Sikapnya tidak menunjukkan rasa takut, tapi juga tidak menunjukkan keinginan untuk meladeni. Bagi keempat wanita itu, diamnya Mahade dianggap sebagai tanda keraguan. Mereka tidak menyadari bahwa tantangan yang mereka anggap sekadar candaan itu justru akan menjadi awal dari sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Setelah tantangan itu dilontarkan, suasana di tepi pantai terasa berbeda. Angin masih berhembus, ombak tetap bergulung. Namun kini ada ketegangan yang menggantung di antara mereka. Made Arianto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah laut sekali lagi. Lalu perlahan membalikkan badan. Tanpa sepatah kata pun, ia mulai melangkah pergi meninggalkan keempat wanita itu. Langkahnya tenang, wajahnya tetap datar, seolah tidak tertarik dengan apa yang baru saja terjadi. Melihat itu, Julia langsung tersenyum sinis. Tuh kan, aku bilang juga apa? Grisel menggeleng pelan. Baru ditantang sedikit saja sudah mundur. Varenka melipat tangan. Memang seharusnya begitu. Sylvia menatap punggung Made yang semakin menjauh, lalu berkata dengan nada sedikit lebih keras. Atau mungkin dia sadar diri. Mereka kembali tertawa kecil. Namun saat Made sudah beberapa langkah menjauh, tiba-tiba Varenka berteriak cukup keras agar terdengar jelas. Hei! Made tidak langsung berhenti. Kamu takut ya sampai pergi begitu? Lanjut Varenka dengan nada mengejek. Julia menambahkan, makanya jangan sok mengajari orang kalau tidak bisa. Grisel ikut bersuara. Hanya bisa bicara, tapi tidak berani membuktikan. Langkah Made akhirnya terhenti. Suasana mendadak hening. Ia berdiri diam beberapa detik, membelakangi mereka. Angin meniup pelan pakaiannya. Sementara suara ombak seolah menjadi latar dari momen itu. Perlahan, Made menarik nafas. Lalu ia berbalik. Tatapannya kini berbeda. Masih tenang, tapi ada ketegasan yang tidak terlihat sebelumnya. Ia berjalan kembali mendekati mereka. Keempat wanita itu sedikit terkejut, namun tetap memasang ekspresi percaya diri. Made berhenti beberapa langkah di depan mereka. Baik, ucapnya singkat. Mereka semua memperhatikan dengan seksama. Aku terima tantangan kalian. Lanjut Made dengan suara tenang namun tegas. Julia mengangkat alis. Oh, jadi kamu berubah pikiran? Grisel tersenyum tipis. Akhirnya berani juga. Made tidak menanggapi ejekan itu. Ia hanya berkata, aku tidak melakukannya untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Sejenak ia berhenti. Lalu menatap satu persatu dari mereka. Tapi, untuk menghentikan kesombongan kalian. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Sylvia menyilangkan tangan, menatap Made dengan lebih serius dari sebelumnya. Kesombongan? Ulangnya pelan. Varenka tersenyum tipis. Menarik. Julia tertawa kecil. Baiklah, kita lihat saja nanti. Grisel menambahkan, jangan sampai kamu menyesal. Made tetap tenang. Kita mulai hari ini. Keempat wanita itu saling berpandangan. Hari ini? Tanya Sylvia. Made mengangguk. Sekarang, ombaknya sedang bagus. Varenka tersenyum lebar. Aku suka kepercayaan dirimu. Julia berkata, semakin cepat semakin baik. Grisel menatap laut. Ini akan jadi hiburan menarik. Sylvia mengambil papan selancarnya kembali. Baik, katanya singkat. Kita mulai sekarang. Beberapa orang di sekitar mulai menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Mereka perlahan mendekat, penasaran dengan pertandingan yang akan berlangsung. Angin terasa semakin kencang. Ombak datang silih berganti, seolah ikut menjadi saksi. Di tepi pantai itu, sebuah keputusan telah diambil. Sebuah keputusan sederhana yang akan mengubah segalanya.
Kerumunan kecil mulai terbentuk di tepi pantai. Beberapa wisatawan dan penduduk lokal berhenti beraktivitas, penasaran dengan apa yang akan terjadi. 4 wanita peselancar profesional melawan seorang pria sederhana yang sebelumnya mereka remehkan. Ombak terus bergulung, bahkan terlihat semakin besar dari sebelumnya. Sylvia melangkah maju lebih dulu. "Aku yang pertama," katanya dengan nada percaya diri. Varenka tersenyum. "Tunjukkan padanya siapa kita." Julia menambahkan, "Jangan terlalu lama, kita masih punya 3 orang lagi." Grisel tertawa kecil. "Ini akan cepat selesai." Made hanya berdiri tenang, lalu berjalan menuju papan selancar yang tergeletak di pinggir pantai. Ia mengambilnya dengan santai, seolah ini hanyalah aktivitas biasa baginya. Sylvia dan Made pun mulai masuk ke laut. Beberapa saat kemudian, ombak pertama datang. Sylvia langsung mengambil posisi, berdiri dengan cepat dan melakukan manuver yang indah. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa penonton. "Itu baru pemanasan," ujar Julia dari tepi pantai. Namun tak lama kemudian, Made mulai bergerak. Ia mendayung dengan tenang, membaca arah ombak dengan sangat presisi. Saat ombak besar datang, ia berdiri dengan timing yang sempurna. Gerakannya berbeda, lebih halus, lebih tenang, dan terlihat jauh lebih menyatu dengan ombak. Penonton mulai terdiam. Made meluncur di atas ombak dengan kontrol yang luar biasa. Ia berbelok, menjaga keseimbangan, bahkan memanfaatkan tenaga ombak dengan cara yang jarang terlihat. Sylvia mencoba menyusul ritmenya, namun perlahan terlihat jelas perbedaannya. "Dia cepat sekali," gumam Grisel pelan. Julia mulai mengernyit. "Tunggu, itu bukan teknik biasa." Varenka menatap serius. "Bagaimana dia bisa?" Tak lama kemudian, Sylvia kehilangan momentum. Ombak yang sama yang dilalui Made dengan mulus justru membuatnya kesulitan menjaga keseimbangan. Dan akhirnya, Sylvia kembali terjatuh. Sementara itu, Made masih meluncur dengan tenang, hingga akhirnya turun sempurna dari ombak. Tepuk tangan mulai terdengar lebih jelas. Sylvia muncul ke permukaan dengan wajah yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia berenang kembali ke tepi pantai, kali ini tanpa senyum. "Aku kalah," ucapnya pelan. Suasana mendadak hening. Varenka maju selangkah. "Tidak mungkin, mungkin kamu kurang fokus." Julia mencoba menenangkan diri. "Aku yang berikutnya." Grisel mengangguk. "Kita belum kalah." Julia kini maju dengan penuh tekad. Pertandingan kedua dimulai. Namun hasilnya sama. Julia yang sebelumnya begitu percaya diri, kini terlihat kewalahan menghadapi cara Made membaca ombak. Gerakan Made selalu tepat, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Julia mencoba bertahan, mencoba menunjukkan kemampuannya. Namun pada akhirnya, ia juga kalah. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bisik Julia saat kembali ke tepi pantai. Kini suasana benar-benar berubah. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Grisel maju berikutnya, dengan ekspresi yang jauh lebih serius. "Aku tidak akan kalah," katanya pelan. Namun ombak tidak bisa dibohongi. Made kembali menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia tidak terlihat memaksakan diri, tapi setiap gerakannya sempurna. Grisel berusaha keras, namun tetap saja ia tidak mampu mengimbangi. "Aku juga kalah," ucapnya lirih. Kini tersisa 1 orang, Varenka. Ia menatap Made dengan tajam, tidak ada lagi senyum meremehkan, yang ada hanyalah rasa penasaran dan sedikit keraguan. "Kamu bukan orang biasa," katanya pelan. Made hanya menjawab singkat, "Aku hanya melakukan apa yang aku bisa." Varenka menarik napas dalam. "Baik, ini yang terakhir." Pertandingan terakhir pun dimulai. Ombak datang lebih besar dari sebelumnya, seolah menjadi penutup dari semuanya. Varenka memberikan seluruh kemampuannya, gerakannya cepat, agresif, dan penuh pengalaman. Namun sekali lagi, Made tetap tidak tergoyahkan. Ia meluncur dengan ketenangan yang sama, membaca setiap gerakan ombak dengan presisi, dan menutup penampilannya dengan sempurna.
Saat Varenka akhirnya gagal mempertahankan keseimbangan dan hampir terjatuh, ia tahu pertandingan telah selesai. Ia kalah. Maid kembali ke tepi pantai dengan langkah tenang. Sementara keempat wanita itu berdiri dalam diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang tertawa. Yang ada hanyalah rasa tidak percaya. Pria sederhana yang mereka remehkan ternyata jauh lebih hebat dari yang pernah mereka bayangkan. Dan di momen itulah mereka menyadari, mereka telah membuat sebuah janji yang kini harus mereka tepati. Suasana di tepi pantai masih terasa hening setelah pertandingan itu berakhir. Ombak masih bergulung seperti biasa, namun tidak ada lagi sorakan ataupun tawa. Keempat wanita itu berdiri diam. Varenka menatap ke arah laut, seolah masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Julia menunduk, sementara Sylvia dan Grisel saling berpandangan tanpa kata. Made Arianto berdiri tidak jauh dari mereka. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi kemenangan berlebihan. Beberapa saat kemudian, Varenka menarik napas panjang. "Kita kalah," ucapnya pelan. Julia mengangguk meski terlihat berat. "Dan kita sudah membuat janji." Sylvia menutup mata sejenak, lalu berkata, "Kita tidak bisa menariknya kembali." Grisel menatap Made, kali ini tanpa sedikit pun rasa meremehkan. "Kamu menang, dengan cara yang jujur." Made menghela napas pelan. "Aku tidak pernah menganggap ini sebagai permainan serius," katanya. "Kalian tidak harus memaksakan sesuatu hanya karena ucapan sesaat." Keempat wanita itu saling berpandangan. Namun Varenka menggeleng. "Tidak, kami berbeda. Kami tidak sembarangan berbicara." Julia melangkah sedikit maju. "Janji tetaplah janji." Sylvia menambahkan, "Dan kami akan menepatinya." Mei terdiam. Ia tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar bersikap seperti itu. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang tidak biasa. Awalnya, semuanya terasa canggung. Tidak ada kehangatan, tidak ada kedekatan. Keempat wanita itu masih menjalani semuanya dengan setengah hati. Mereka masih berusaha memahami keputusan yang mereka ambil sendiri. Di sisi lain, Mei tetap menjalani hidupnya seperti biasa, sederhana, tenang, dan tidak banyak bicara. Suatu malam, mereka duduk bersama di sebuah rumah sederhana. Julia membuka pembicaraan, "Aku masih tidak percaya kita sampai di titik ini." Grisel mengangguk, "Semua ini terasa seperti mimpi aneh." Sylvia menatap Mei, "Kamu benar-benar tidak memanfaatkan situasi ini." Mei menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin memaksa siapapun. Kalau kalian merasa ini salah, kalian bebas pergi." Ucapan itu membuat mereka terdiam. Varenka perlahan tersenyum tipis, "Kamu berbeda dari yang kami bayangkan." Hari demi hari berlalu, mereka mulai melihat sisi lain dari Mei, kesederhanaannya, ketenangannya, dan cara dia memperlakukan mereka dengan hormat, tanpa membedakan satu sama lain. Tidak ada paksaan, tidak ada sikap berlebihan. Sedikit demi sedikit, rasa canggung mulai hilang. Julia yang awalnya paling banyak bicara, mulai sering tertawa lagi. Grisel mulai terbuka dan sering berbincang santai. Sylvia yang keras kepala mulai menunjukkan sisi lembutnya. Dan Varenka menjadi orang yang paling cepat memahami keadaan. Suatu sore, mereka kembali ke pantai yang sama. Namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanyalah kebersamaan. "Aku tidak pernah menyangka," kata Julia sambil tersenyum. Grisel menambahkan, "Semua ini berawal dari satu kesalahan kecil." Sylvia tertawa pelan. "Dan satu komentar yang kita anggap sepele." Varenka menatap Made, lalu berkata, "Mungkin ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita belajar dari itu." Made hanya tersenyum kecil. Seiring waktu, hubungan mereka berubah. Yang awalnya terasa seperti keterpaksaan, perlahan menjadi keikhlasan. Yang awalnya penuh keraguan, berubah menjadi saling percaya. Dan akhirnya, mereka hidup bersama, bukan karena janji semata, tetapi karena pilihan hati. 4 wanita bule itu, yang dulu penuh kesombongan, kini menjadi 4 istri yang setia,
hidup rukun bersama seorang pria sederhana bernama Made Arianto. Sebuah kisah yang berawal dari tawa meremehkan, namun berakhir dengan kebersamaan yang tak terduga.